Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, mulai saat ini saya mencoba menambahkan beberapa video ringkas mengenai materi yang harus kita pahami bersama dalam rangka penyelenggaraan kuliah online kita. Harapannya, walaupun video ini masih sangat sederhana, dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam memahami materi yang akan diberikan. Hari ini kita akan melanjutkan materi dalam mata kuliah manajemen proyek, yaitu adalah uh, Project Quality Management atau manajemen kualitas proyek. Nah, rekan-rekan sekalian, kita mengetahui bahwa ada 9 knowledge area dalam project management, yaitu 4 yang merupakan core function, 4 lagi merupakan supporting function, serta 1 merupakan integrations. Nah, project quality management ini merupakan salah satu dari core function, selain 3 yang lain, yaitu time management, cost management, dan scope management. Kemarin sudah saya berikan beberapa contoh formulir atau dokumen-dokumen yang biasanya diisi oleh para pengelola proyek sebagai bagian dari cara standarisasi dalam pengelolaan manajemen proyek ini. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan dulu yang pertama adalah masalah kualitas. Kalau kita bicara kualitas, banyak orang memahami bahwa kualitas itu merupakan suatu bentuk kesesuaian antara apa yang diproduksi, apa yang dideliver oleh kita sebagai produsen dengan harapan konsumen. Oke, saya ambil salah satu contoh. Misalnya ada 2 kendaraan, yang satu merek Mercedes-Benz, yang satu adalah Toyota, kita ambil Toyota Avanza. Lalu kita bertanya, oke, bagus mana ini Mercy dengan Avanza? Sebagian besar orang Indonesia akan menyebutkan, oh ya, jelas bagus Mercy dong Pak. Gitu. Sebenarnya jawaban itu tidak terlalu salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Loh, mengapa? Karena kita tahu bahwa memang Mercedes-Benz dengan Avanza memiliki karakteristik fungsi dan spesifikasi yang berbeda. Sehingga yang tepat sebenarnya adalah bahwa mobil merek Mercy memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan Avanza. Karena apa? Karena yang diharapkan orang atau konsumen terhadap sebuah Mercedes-Benz pasti berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang dari sebuah Avanza. Dengan kata lain bahwa sebenarnya 2 jenis produk ini tidak bisa dibandingkan dari sisi kualitasnya. Mengapa? 1, karena harapan setiap orang kepada 2 jenis produk itu berbeda. Yang kedua, spesifikasi produksi dari kedua benda ini juga berbeda. Kualitas input prosesnya juga berbeda, sehingga tidak bisa dikatakan atau dibandingkan dalam konteks kualitas. Nah, kenapa? Karena itu tadi disebutkan bahwa sebenarnya kualitas itu merupakan suatu fungsi dari value dibagi dengan biaya. Nah, maksudnya begini, mungkin Avanza value-nya, fungsinya, speknya nggak setinggi Mercedes-Benz, tapi juga dia biayanya nggak berat. Biayanya, harga jualnya juga murah. Sehingga pada akhirnya value yang didapatkan oleh konsumen tetap tinggi. Nah, salah satu parameter yang menunjukkan tinggi rendahnya kualitas itu adalah apa? Daya serap pasar. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa barang atau jasa yang lebih banyak dibeli oleh masyarakat itu adalah yang memiliki kualitas lebih baik. Mengapa? Karena sesuai antara harapan masyarakat, dia mau membayar sejumlah itu dengan apa yang disediakan dan diberikan oleh produk tersebut. Masalahnya, harapan orang Indonesia sama Jerman berbeda. Makanya di Indonesia Avanza lebih laku, tapi di Jerman nggak ada mobil itu, karena harapan dari konsumennya berbeda. Baik, jadi pada prinsipnya ada 2 dimensi dalam kualitas. Yang pertama adalah dimensi dari sisi kita sebagai produsen dan dari sisi dimensi konsumen. Dari sisi produsen,
produk atau jasa yang dianggap berkualitas apabila produk dan jasa itu memenuhi spesifikasi atau requirements yang sudah ditetapkan dalam standar kualitas yang kita sepakati. Oke, kita bicara sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati. Di lain pihak, orang mengatakan bahwa kualitas itu adalah sesuai dengan harapan dari konsumen. Semakin tinggi kesesuaian antara harapan konsumen dengan apa yang kita produksi, maka semakin tinggi kualitas dari sebuah produk atau jasa tersebut. Nah, sekarang kita masuk dalam konteks pengelolaan proyek. Apa yang disebut mutu atau kualitas dalam pengelolaan proyek ini? Ada dua, yaitu dari sisi produk dan dari sisi proses. Bagaimana pengelolaan proyek ini menjamin bahwa proyek ini bisa memberikan suatu output atau produk yang sesuai dengan tujuan dan requirement spek yang diharapkan. Tetapi juga dapat dilakukan dengan proses dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Makanya ada beberapa hal, misalnya proyeknya bagus, tapi prosesnya nggak bagus karena audit. Ya. Tetapi kalau barangnya nggak bagus, prosesnya bagus, juga kena audit. Atau kena peringatan temuan kesalahan. Nah, karena itu dalam konteks manajemen proyek ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu output dari proyek dan proses pengelolaannya. Nah, ada tiga hal yang kita lakukan dalam manajemen proyek dalam konteks kualitas. Yang pertama selalu perencanaan atau perencanaan kualitas. Plan quality atau quality plan. Kita ingat bahwa manajemen proyek itu basisnya adalah plan and control. Jadi plan and control, merencanakan dan pengendalian, bukan sense and respond, agak berbeda. Nah, pertama kita merencanakan kualitas. Apa yang harus kita lakukan dalam perencanaan kualitas proyek ini? Satu, menetapkan standar mutu yang digunakan. Apa itu standar mutu? Standar mutu itu adalah aturan-aturan, norma-norma yang disepakati oleh stakeholder komunitas dalam bidang tersebut agar outputnya bisa diterima secara umum. Contohnya adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. Kita mengatakan bahwa produk-produk yang sesuai dengan SNI, dia memiliki kualitas yang sesuai dengan standar kualitas ala SNI. Contoh yang lain lagi adalah ISO 9001 atau standar-standar yang ditetapkan oleh ISO. ISO itu adalah satu lembaga internasional yang mengeluarkan beberapa standar. Ada banyak sekali. Sebagai contoh, ISO 9000 series itu adalah standar mengenai manajemen mutu, ISO 14000 series itu mengenai eco-labeling dan environmental friendly, kemudian ISO 18000 itu mengenai HACCP atau K3, Work Safety and Health, kemudian ISO 17000 series itu mengenai testing, kemudian ISO 22000 series itu mengenai Internet Network Security. Nah, itu harus masuk ke situ sesuai dengan itu. Tetapi setiap negara juga punya standarnya masing-masing. Di Indonesia ada SNI, di Amerika ada ASTM, American Standard for Technical and Materials. Di Jerman kita ada DIN, di Jepang kita ada GIS dan lain sebagainya. Jadi pertama kita menentukan standar kualitas yang harus kita patuhi. Apakah harus itu, Pak? Tidak. Bisa juga standar kualitas itu adalah standar yang ditetapkan oleh perusahaan mengenai produk-produknya. Seperti kalau Anda bekerja di suatu manufacturing motor, misalkan Astra Honda Motor, mungkin Indonesia belum punya standar SNI mengenai sepeda motor, tapi perusahaan Astra Honda Motor yang memproduksi motor-motor merek Honda itu juga sudah memiliki standar kualitas sendiri. Artinya standar kualitas itu bisa dikeluarkan oleh perusahaan, oleh pemerintah negara seperti SNI, atau oleh lembaga internasional, which is kita harus memilih sebelum kita menentukan standar mana yang akan kita gunakan dalam pengelolaan proyek ini. Selanjutnya adalah ada yang diistilahkan sebagai quality assurance dan quality control. Quality assurance bahasa Indonesianya penjaminan mutu. Quality control bahasa Indonesianya adalah pengendalian mutu. Walaupun urutannya assurance dulu, tapi saya akan menjelaskan dari yang quality control dulu.
Biasanya quality control itu kata lainnya adalah testing atau final inspections. Tujuannya adalah memastikan hanya barang atau jasa yang baik yang dikirimkan kepada user atau customer. Atau dengan kata lain, memastikan customer mendapatkan produk atau jasa yang tidak cacat. Makanya biasanya departemen QC, orang suka menyebutkan begitu kalau di perusahaan, QC, itu dilakukan di akhir suatu proses produksi. Jadi memastikan bahwa barang atau jasa itu sesuai, baru dikasihkan ke customer, ya customer mendapatkan barang yang bagus. Bagaimana kalau jasa? Sama. Contohnya, kalau Anda beli makanan di warung pinggir jalan, warteg atau warmindo, bikin nasi goreng di warteg atau di warmindo. Sebelum dia kasihkan ke Anda, dia akan nyicip dulu tuh, kurang asin kah, kurang pedas kah, kurang manis kah, ditambahin apanya kalau kurang, sampai dia rasa cocok, baru dikasihkan ke konsumen. Nah, proses mencicipi itu adalah quality control. Yang walaupun kalau kita bicara di rumah makan pinggir jalan itu, Anda datang ke sana 3-4 kali, pesan menu yang sama, mungkin rasanya beda-beda semua. Walaupun yang masak sama. Ya, karena apa? Karena yang nyicipi orang, yang nyicipi manusia. Manusia itu konsistensi terhadap standarnya nggak bisa konsisten. Beda kalau yang ngecek mesin, itu bedanya antara pekerjaan manual dan otomasi. Kita bicara itu nanti. Tapi itulah quality control. Nah, lalu apa bedanya ini dengan quality assurance? Menjamin kualitas atau menjamin mutu. Tadi kita lihat bahwa quality control itu adalah menjamin hanya produk yang baik yang disampaikan ke konsumen. Tetapi ingat, tetap ada produk yang cacat. Tapi ketahuan pada saat produk proses akhir. Yang cacat itu tidak disampaikan ke konsumen. Tetapi quality control itu tidak mencegah kita sebagai produsen untuk adanya kemungkinan produk cacat. Walaupun kemudian produk cacat ini tidak disampaikan kepada konsumen karena dites di akhir. Tapi yang sudah cacat ya sudah, nggak bisa diperbaiki. Paling akhirnya masuk ke reject shop atau dibuang sebagai scrap. Itu kelemahan dari quality control yang mengakibatkan adanya beberapa produk cacat yang itu pemborosan terhadap biaya produksi. Lalu apa bedanya dengan quality assurance? Quality assurance ini inspeksi yang diadakan pada setiap proses produksi, pada setiap bagian, pada setiap urutan sequence dari produksi. Jadi kalau kita punya 5 atau 10 stasiun produksi berurutan dari stasiun 1 sampai 10, maka inspeksinya di stasiun 1 ada, di stasiun 2 ada, 3 ada, 4 ada, sampai 10 ada. Sehingga kita tahu kalau ada kesalahan dari awal, langsung terdeteksi, tidak menunggu sampai produk itu jadi, baru dicuci di akhir. Nah, karena setiap stasiun itu ada proses inspeksinya, setiap kesalahan langsung diperbaiki. Sehingga quality assurance ini lebih tinggi levelnya. Dia mencegah adanya proses yang error. Kalau quality control itu mencegah produk cacat sampai ke konsumen, tapi kalau quality assurance itu mencegah adanya proses yang tidak sesuai atau menjamin semua proses sesuai dengan ketentuan. Artinya, yang dibutuhkan bukan hanya spesifikasi produk. Spesifikasi produk akan dicek di quality control. Tapi untuk melakukan QA harus ada spesifikasi proses. Proses yang benar bagaimana? Saya ambil contoh. Tadi kita bicara warmindo, diuji di air, dicicipi sama tukang masaknya. Sekarang kalau Anda beli makan di KFC atau McDonald's, apakah ada cicip-cicip itu di belakang? Tidak ada. Karena mereka sudah memiliki standar pada setiap prosesnya. Contoh, masukkan 1 kotak bumbu rahasia mereka, secret recipe, dicampurkan dengan misalnya ya 3 kilogram ayam potong yang sudah dipotong-potong sesuai dengan standar, diaduk apa semua. Setelah semua tercampur dengan baik, panaskan deep frying mesin mereka sampai dengan suhunya 200 derajat Celcius. Tidak perlu diukur. Kita sudah otomatis sampai ada tuh suara beep 1 kali. Kalau ada beep 1 kali, itu artinya minyaknya itu sudah 200 derajat Celcius. Jadi di situ SOP tertuliskan. Tunggu sampai ada bunyi beep, masukkan 3 kilogram daging yang sudah dilumuri dengan secret recipe itu. Orang tinggal masukin aja ke deep frying mereka. Lalu dia bilang, tunggu
SOP-nya bilang gitu, tunggu sampai 2 kali BIP. 2 kali BIP itu sudah dihitung. Dengan suhu 200, butuh waktu untuk memasak ayam itu sekitar 15 menit. 15 menit akan 2 kali bunyi BIP. BIP, BIP, orang akan angkat ayam itu. Lalu meniriskan di belakang, nggak langsung dibawa ke depan, di belakang dulu supaya apa? Supaya minyaknya bisa netes. Sekitar berapa? Mungkin 5 menit sampai ada suara bip ketiga dan tidak terlalu panas. Bip, bip, bip. Yang ketiga, ayam itu dibawa ke depan dan siap disajikan. Makanya tidak pernah ada kasir di belakang Anda itu nyicipi dulu ayam-ayam KFC itu. Karena semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur setiap prosesnya. Yang diharapkan rasanya produk akhirnya itu akan memberikan rasa yang standar, baik Anda beli di McDonald's di Hartono Mall maupun Anda beli di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu yang disebut quality assurance. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks proyek? Dalam konteks proyek, yang disebut dengan quality control itu adalah setelah proyek ini selesai, adanya final checking terhadap produk atau jasa yang kita buat. Kalau kita buat proyek bangunan, kita cek bangunan itu, kita uji kekerasan dari betonnya, semuanya, jumlah meter perseginya, kita adakan final check. Tetapi kalau final check doang yang dilakukan, ada kesalahan dalam pemilihan baja yang harusnya diameter 22 mili diganti dengan 20 mili, kan nggak mungkin dicabut lagi kalau di dalam. Akhirnya harus bongkar pasang. Nah, karena itu perlu adanya quality assurance di mana setiap langkah harus ada pengecekan untuk memastikan produk akhirnya berkualitas. Kira-kira itu ya. Jadi tujuan orientasi dari QC itu adalah output atau produk, sedangkan orientasi dari QA itu adalah proses. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke awal. Tadi disebutkan bahwa salah satu proses yang harus kita mulai dalam hal manajemen kualitas proyek itu adalah perencanaan kualitas. Bagaimana caranya? Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah selanjutnya adalah perencanaan kualitas. Salah satu yang mudah untuk menentukan standar kualitas yang akan kita gunakan daripada buat sendiri itu adalah dengan cara benchmarking. Ya, dengan cara benchmarking. Apa itu benchmarking? Benchmarking itu adalah bagaimana kita melakukan studi banding, ya, melakukan studi besar. Saya cek dulu, mohon maaf. Oke. Saya takut terputus, mohon, karena baru ya. Saya baru mencoba ini. Oke, kita teruskan. Nah, jadi benchmarking ini merupakan suatu cara supaya kita dapat melihat standar kualitas dari proyek-proyek lain yang sudah berhasil. Sehingga kita tidak perlu membuat dari awal semuanya sendiri. Studi banding, tapi bukan cuma studi bandingan. Ada metodenya yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau dalam bahasa Jawa disebutnya 3N, niteni, niru, nambahi. Maksudnya apa ini? Kita melihat proses yang sudah lebih bagus dibanding kita. Ingat, benchmarking harus ditujukan kepada proses yang sudah lebih bagus, bukan yang lebih jelek dari punya kita. Jadi kalau sekarang misalnya Anda di perusahaan lokal, Anda harus cari perusahaan yang lebih bagus. Jadi kalau kalau UIN, ya studi bandingnya bukan ke universitas yang ada di bawahnya. Kita sudah akreditasi nasionalnya A, kalau mau studi banding kita harus ke universitas yang lebih tinggi. Ranking internasionalnya, misalkan ke UGM, UI, atau ke ITB boleh, tapi harus yang lebih tinggi. Nah, kita langsung meniru dulu, nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ini, tiru sistem yang sudah ada, terapkan di tempat kita. Pak, kan belum tentu sesuai, betul. Tapi daripada kita berdebat dan banyak diskusi itu, langsung terapkan dulu. Ambil kemudian dititeni mana-mana yang sesuai, mana-mana yang tidak, ditambahi atau modifikasi, dikembangkan. Amati, tiru, modifikasi, atau amati, tiru, kembangkan. Jadi cepat waktunya. Seperti yang dilakukan Cina itu loh. Mau buat motor, beli motor, bongkar, tiru, jelek hasilnya, tapi terus dia perbaiki sampai bagus. Ya kan? Itu cara benchmarking. Oke. Nah, setelah ada quality plan, kita jalankan. Lalu harus ada, ingat, dalam siklus proyek,
initiating, planning, monitoring, and evaluating, dan terakhir adalah closing. How to monitor, how to evaluate the project process. Ada quality audit, ya, internal project audit. Harus diaudit. Audit ini bukan cari kesalahan, tapi memastikan bahwa proses proyek ini dilakukan sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan dari awal. Oke. Nah, kemudian apa yang diaudit, Pak? Yang diaudit ukuran yang kita sebut sebagai quality measurements atau ukuran kualitas. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa we can only achieve something manageable and we can only manage something measurable. Kita itu hanya bisa mencapai tujuan yang bisa dikelola. Kalau di luar kendali kita nggak bisa apa-apa. Bagaimana kita membuat sistem yang tidak ada gempa? Nggak mungkin. Karena gempa itu bukan dari kita yang mengendalikan. Ya, jadi kita hanya bisa mencapai tujuan yang kita kendalikan. Dan yang berikutnya, kita hanya bisa mengelola sesuatu yang bisa diukur. Saya berat badan 3 digit. Lalu saya bilang, saya mau diet. Tapi untuk timbang pertama aja saya takut. Nah, kalau saya nggak tahu bagaimana prosesnya, before and after, bagaimana saya bisa mengukur proses dietnya ini berhasil. Jadi harus ada ukurannya. Nah, sekarang saya bilang, saya mau ikut kampanye jadi wali kota apa jadi bupati Sleman nih besok. Pilihlah saya karena saya akan membawa Sleman kepada suatu kabupaten yang baldatun, thayyibatun, warubun ghafur, adil makmur berdasarkan Pancasila. Sekarang saya tanya, terjemahkan itu apa baldatun, thayyibatun, warubun ghafur? Apa itu adil makmur? Selama itu nggak ada ukurannya, itu kita nggak bakal pernah bisa mencapai sesuatu yang nggak ada ukurannya walaupun sampai 1000 tahun lagi, karena nggak pernah didefinisikan apa ukuran adil, apa ukuran makmur, apa ukuran baldatun thayyibatun warubun ghafur. Jadi penting dalam bidang teknik dan kualitas harus ada ukuran. Nah, tidak seperti orang sosial ya, benar salahnya itu abu-abu. Dalam bidang engineering itu hisapnya gampang. Kita nggak bisa ngomong, Pak, buat jembatan ini tahan berapa lama? Ya, insya Allah 8 lah kalau nggak, tapi kita berdoa aja supaya lebih. Kan nggak bisa ngomong gitu. Orang teknik sipil harus yakin bahwa ini betul sekian lama tahannya. Tapi kalau orang profesor ekonomi ditanya berapa progres ekonomi kita tahun ini, ada 5 profesor, saya yakin 5-5-nya jawabannya berbeda. Dan kalau salah nggak ada yang nuntut. Tapi kalau hitungan jembatan dan bangunan kalau salah dituntut di pengadilan. Itu bedanya. Nah, itulah yang disebut sebagai ukuran. We have to define. Harus mengukur proyek yang kamu lakukan, ukuran suksesnya apa. Key performance indicators itu harus ditetapkan di awal. Oke ya? Itu kita lakukan dalam plan, quality plan. Nah, setelah ada audit, hasil akhirnya kita ada QC, final check. Oke. Nah, salah satu cara untuk memastikan bahwa proses pengelolaan proyek ini dilakukan dengan baik adalah dengan form yang kemarin sudah saya berikan. Ya, saya akan akhiri dulu video yang ini untuk masuk ke video selanjutnya, panduan dalam pengelolaan formnya. Untuk itu, sekian dulu. Terima kasih, kita sambung sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.